pernah putus asa soal perut. Anak muda, perut ini urusan Allah, bukan urusanmu. Rezekimu Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur. Nggak boleh kau campur itu rezeki. Ajal, jodoh, maut, jodoh Allah yang ngatur. Biar bukan jodohmu, nggak ketemu kau kalau tidak jodoh. Kau 10 tahun pacaran bukan jodohmu, nggak jodoh. Baru 1 malam pacaran tertangkap hansip, nikah. Jodoh. Kau juga cewek, jangan mau dipacar-pacari sama cowok modal silver queen 10.000 dibawa malam minggu, testosteron 1 botol, roti 1, autan 2, pakai camisa nyamuk, dibawa di pinggir jalan lapangan nonton pret. Aku percaya itu cowok. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Woi cewek, nah kau mau dicocok pacar-pacari cowok. Sudah 3 tahun kau dipacari, ndak dinikah-nikahi. Motor aja itu 1 tahun sudah lunas cicilannya. Kau 3 tahun dipakai gratis, sama bodoh. Minta kau sama dia cowokmu, nikahi saya. Kalau kau tidak mau, saya nikah sama laki-laki lain. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh cewek. Ya, mentang gagah, mana buktinya? Apa kau minta bukti? Bukti minta kancing baju. Cewek, kalau dia bilang cowokmu mana buktinya, ambil kertas bermeterai. Saya Rahmawati berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang namanya Rahman. Setelah dia kerja dan menghafal 30 juz, saya terima lamarannya apapun alasannya. Bismillah, yang berjanji Rahmawati. Itu boleh kau dituntut kalau kau ingkar janji, ada materainya. Kemudian Masita menyampaikan hasratnya kepada Nabi Muhammad. Waktu itu belum Nabi. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan sudah janda, tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan. Dia datang ke Khadijah. Khadijah, bagaimana menurutmu kalau ada laki-laki yang suka kamu? Alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi dia masih muda dari kamu, tidak jadi masalah. 15 tahun lebih muda, tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Khadijah, tidak ada masalah. Nafisa bilang, tenang, saya punya urusan. Inilah yang disebut tim sukses tidak memanfaatkan situasi. Kan ada tim sukses disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dibikin. Ini Nafisa tidak. Akhirnya nikah. Setelah nikah, lahir anaknya Nabi. Setelah lahir anaknya beliau, kemudian nih dengar ini dengar. Belum jadi Nabi. Usia Nabi waktu itu 37 tahun. Di Makkah terjadi perselisihan. Apa sebabnya? Ka'bah dipugar. Setelah dipugar, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali di tempat asalnya. Ribut warga Makkah. Kata Bani Auf, kami lebih berhak. Kata Bani Adi, saya lebih berhak. Ribut semua suku, merasa lebih berhak 4 suku. 6 hari tidak ada penyelesaian. 6 hari belum ada jalan
jalan keluar. Akhirnya di hari ke-7 mereka musyawarah. Begini saja, kita tunggu besok, siapa yang lewat di pintu itu, terus sekarang namanya masjid, siapa yang lewat di pintu itu, maka kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Maka tunggu besok, ternyata yang lewat pertama di pintu itu dialah Muhammad, yang pada waktu itu diberi gelar orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya karena tidak pernah bohong. Lalu dia bilang, Abu Lahab, cocok ini, kaulah Muhammad, bagaimana ini? Kami sudah berhari-hari bermusyawarah, tidak dapat jalan keluar. Siapa yang kau tunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini? Nabi lalu mengambil serbannya. Beliau letakkan serbannya. Maka Nabi letakkan serbannya, diletakkan. Lalu Nabi memanggil semua 4 kepala suku, silahkan kau pegang sudutnya masing-masing. Setuju? Setuju. Lalu Nabi dia bilang, daripada kau bertengkar, saya ambil ini batu, letakkan di serban, mari kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Sudah, daripada kalian bertengkar semua, Arok, sudah itu pegang tanganmu masing-masing, kita letakkan di kembali tempatnya. Selesai masalah tanpa masalah. Anak lagi tahu Pegadaian. Ini ibu-ibu dasar suka kredit. Coba, artinya apa? Usia Nabi belum jadi Rasul, beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dengan cara apa? Meletakkan batu, menyelesaikan masalah warga tanpa ada yang dirugikan. Win-win solution. Berarti Nabi cerdas. Nah, hikmah pertama Dede, ini ada Dede santri, kalau kalian mau sukses maka utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Adik-adik, Iqra ayat pertama turun, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama Iqra, baca. Berarti kalau kabupaten kota ini mau maju, maka utamakan pendidikannya buat anak-anak kita. Ada 4 sahabat Nabi. Ini Pak Wali mohon maaf, ini sahabat utama Nabi, boleh dicontoh, bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau Bapak mau mengambil staf ahli atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Bapak, miliki sifat 4 ini. Yang pertama, cari orang seperti sifatnya Abu Bakar Siddiq. Apa sifatnya Abu Bakar Siddiq? Orang dewasa, orang tua yang arif dan bijaksana. Tuh harus cari itu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Dia adalah tokoh yang kalau hak, kalau batil, tidak bisa dibayar, tidak bisa kompromi. Dia adalah Umar bin Khattab yang diberi gelar Al-Faruq karena dia hebat. Kalau haram, halal, tidak bisa kompromi. Yang ketiga, Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Ali paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan pilihan antara handphone dengan buku, pilih mana ibu? Buku pencitraan. Pilih handphone. Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, Bapak punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, itu kaleng digembok, sudah itu kasih masuk lemari digembok, sudah 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Begitu sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati toko jaga itu harta. Sementara harta,
kamu yang jaga ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya wali kota kita? Coba, kemana wali kota pergi? Dikawal dan dijaga, dikawal oleh Satpol PP, polisi setengah. Tuh, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi wali kota kalau dia tidak cerdas. Maka orang yang cerdas punya ilmu, dilindungi dan dijaga karena ilmunya. Kedua kelebihannya ilmu. Dengarin adik, supaya kalian mau sekolah dengan baik. Dua kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku kaya sekali deh, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, dibelikan buku besar, diajar membaca yang ada gambarnya supaya gampang dia mengerti. Disuruh aja, baca pak, PE P tambah P Pep, SO so, bacanya Pepso, DEDT apa bacanya pak semua? Odol. Coba dibawa lagi anaknya ke Makassar kota. Dia masuk mall. Adik-adik tahu mall? Sampai di mall ada tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun. Begitu dia masuk mall, dilihat tangga lift. Terbuka. Ada tulisannya open. Dibayangkan open, membikin kue. Open di kampung apa membikin kue mentega? Begitu terbuka, masuk orang Cina. Dia teriak, jangan kau masuk, panas itu, pembikin kue, jangan masuk. Masuk pula ini orang Cina, tertutup pintunya. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Saya bilang memang jangan kau masuk, haruslah kau. Adalah lah yang masuk, lah yang keluar, beleng-beleng. Jangan pernah putus asa soal perut. Anak muda, perut ini urusan Allah, bukan urusanmu. Rezekimu Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur. Tidak boleh kau campur itu rezeki. Ajal, jodoh, maut, jodoh Allah yang ngatur. Biar bukan jodohmu, tidak ketemu kau kalau tidak jodoh. Kau 10 tahun pacaran bukan jodohmu, tidak jodoh. Baru 1 malam pacaran tertangkap hansip, nikah. Jodoh. Kau juga cewek, jangan mau dipacar-pacari sama cowok modal silver queen 10.000 dibawa malam minggu, testosteron 1 botol, roti 1, autan 2, pakai sama nyamuk, dibawa di pinggir jalan lapangan nonton pret. Aku percaya itu cowok. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Woi cewek, kau mau dicowok pacar-pacari cowok. Sudah 3 tahun kau dipacari, tidak dinikah-nikahi. Motor aja itu 1 tahun sudah lunas cicilannya. Kau 3 tahun dipakai gratis, darah bodoh. Minta kau sama dia cowokmu, nikahi saya. Kalau kau tidak mau, saya nikah sama laki-laki lain. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh cewek. Ya, mentang gagah, mana buktinya? Bapak kau minta bukti? Bukti minta kancing baju. Cewek, kalau dia bilang cowokmu mana buktinya, ambil kertas bermeterai. Saya Rahmawati berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang namanya Rahman. Setelah dia kerja dan menghafal 30 juz, saya terima lamarannya apapun alasannya. Bismillah, yang berjanji Rahmawati. Itu boleh kau dituntut kalau kau ingkar janji, ada materainya. Ya, ibu bapak, adik-adik sekolah. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Harta
kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Ayo sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kasih putus sekolah anak-anak. Saya miskin Ustaz, jangan, anakmu punya rezeki sendiri. Bapak cari nafkah, saya mestinya bapak ngomong, nak, saya dulu cita-cita jadi akabri, nak, saya cita-cita jadi dokter, tapi putus sekolah karena nenekmu tidak bisa. Sekarang kau yang harus lanjutkan cita-citaku, kau sekolah sampai kapanpun saya siap biayai kau. Jangan putus asa soal rezeki. Masing-masing kita punya rezeki. Yuk sekolah deh baik-baik. Ya, tahu cicak? Tahu cicak ibu? Apa dimakan cicak? Hah? Masuk akal enggak? Masuk akal? Bagaimana caranya? Cicak cuma di dinding jalan-jalan, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu ada sayapnya, satu tidak ada. Tapi lagu kita mengajarkan dulu waktu kecil lagu akidah. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak. Usia 40 tahun Nabi mulai cemas. Kenapa ini orang Mekah menyembah berhala? Kok nyembah patung? 4 Tuhannya, Lata, Manat, Uzza, Hubal. Maka Nabi pergi bersemedi, kalau bahasa Jawanya, naik ke Gua Hira. 3 hari 3 malam tak pulang. Lalu di 17 Ramadan datang malaikat Jibril memeluk Nabi dan berkata, Muhammad, ikra, baca. Saya tidak tahu membaca, kata Nabi. Baca, saya tidak tahu membaca. Ikra, baca. Jibril peluk Nabi sampai Nabi hampir tidak bisa napas lagi karena kencangnya pelukan Jibril. Lalu Nabi menjawabnya, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun Nabi. 3 hari 3 malam tidak ada kabar. Turun Nabi sampai di rumahnya. Lalu Nabi berkata, istriku sayang, saya kedinginan menggigil, tolong selimuti saya. Lalu istri beliau Siti Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba ibu-ibu, kalau 3 hari 3 malam tidak pulang suamimu, kau telepon tidak ada pernah aktif, kau SMS tidak dijawab, 3 hari 3 malam langsung pulang menggigil, Bu, selimuti saya. Apa jawabanmu ibu? Mati kau. Paling tidak diselimuti, diinterogasi. Dari mana kau? Dari mana kau? Hikmah maulid yang kedua, jadilah istri yang tidak pernah sangka buruk sama suami. Kenapa rumah tangga banyak pecah dan bercerai? Karena sangka buruk istri kepada suami, suami sangka buruk kepada istri. Ayo bu, bu, sangka baik sama suami, perasaanmu tenang. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi buang air besar. Telepon tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Telepon tidak dijawab, suamiku lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp, wih, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Hah? Pegawai, kalian mau tenang hidup, sangka baik. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba tidak ada lagi jabatan, dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Tadinya camat, tiba-tiba tidak ada jabatan, yakin itulah yang terbaik. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi kalau saya jadi Tuhan. Kau tidak rugi kalau saya jadi tentara. Temanku lulus jadi polisi.
Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga-bunga pangkatnya pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai ko semua. Sangka baik, sangka baik. Ya, jangan ada sangka buruk. Kalian mau tenang, sangka baik. Ibu-ibu, bagaimana kau mau tenang kalau kau selalu sangka buruk sama suamimu? Suamimu kau jadikan tahanan kota. Pulang langsung periksa HP. Bagaimana suamimu tidak cepat mati? Kena serangan jantung. Langsung datang kau periksa HP, belum sempat dihapus sama SMS nakal. Mati didapai, mati ya. Terpaksa kau dibohongi. Siapa telepon ini? Terpaksa dibohongi. Kenapa kau selalu curiga? Istri saya, ada kawan saya waktu SD, sampai sekarang masih selalu nelpon saya. Saya mau blokir di kampung saya mau blokir. Nanti dibilangi sombong. Mau diterima teleponnya, perasaannya istri tersinggung. Terpaksa aku tulis namanya di situ di HP ku, penjual batu bata. Bunyi telepon, kata mamanya, "Hei, Ustaz, penjual batu bata." Jangan ku angkat, tagihan itu. Selamatlah saya. Untuk ketika saya bikin teh, pulang saya ceramah, saya bikin teh. Saya ambil itu toples, ada tulisannya gula. Begitu saya tes, kenapa asin sekali? Ternyata isinya garam. Dia tulis gula. Saya kasih tahu istriku, kenapa kau tulis gula? Nah ini garam. Dia bilang, HP-mu juga lain, kau tulis lain isinya. Nah, apalagi sifatnya Nabi. Suatu ketika Nabi pulang ceramah, ketuk pintunya. Assalamualaikum ya Khumairah, Aisyah. Ternyata Aisyah sudah tidur, pulas tidur. Ketuk 2 kali. Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, masih tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Apa Nabi dobrak pintunya? Tidak. Nabi buka serbannya, beliau hamparkan di depan pintu, beliau tidur di depan pintu, beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu mengambil tangan istrinya lalu berkata, "Adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu." Mau punya suami seperti Nabi, Bu? Betul? Betul. Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Suka ngomel di rumah. Mana kita tidak cepat mati. Ngomel aja kerjanya. Sampai di rumah nonton aja sinetron, angkat kaki, meremut, makan kacang. Pakai daster tinggi sebelah yang 3 hari tidak dicuci. Kelihatan tali BH. Dia bilang, kasih baik itu tali BH-mu. Dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Tidur ngorok. Mana kita mau dapat surga dunia? Di kantor kita dimarah-marahi sama bupati, marah bupati. Di kantor kita dimarahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Yang ketawa, saya serius ini. Malas masak. Nanti cantik kalau pergi pengantin. Bu, mau ndak dirindukan surga? Kata Nabi, barang siapa seorang istri dandan sebelum tidur karena niat menyenangkan hati suaminya, maka sepanjang tidurnya malaikat berdoa, ya Allah rahmati dan sayangi wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan sebentar. Kalau kau pulang nanti mau tidur, pakai yang seksi.
Kalau perlu pakai baju renang. Ya, hei Bu, serius? Ya, Bapak juga mau punya istri seperti Khadijah, tapi sifatnya tukang tipu. Alasan rapat ternyata merapat. Kasar sama istri, ngomongnya kasar, kadang-kala marah ditempelin istrinya. Hei, bagaimana? Ini ada kisah nyata. Saya pergi ceramah Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang tadinya pengusaha sukses bangkrut. Dia datang ke depan saya, dia pegang paha saya sambil nangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Pak? Saya bangkrut Ustadz. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, saya malu pulang bawa utang. Saya mau tinggal dikejar-kejar sama yang punya uang. Saya mau dipotong Ustadz. Tolong doakan saya. Saya bilang baik. Sebelum saya doakan saya mau tanya, jujur kau, bagaimana penghormatanmu kepada istri selama ini? Apa jawabannya? Oh itu dia Ustadz, saya lebih sayang istrinya tetangga daripada istri saya. Nah, sudah itu jawabannya. Ya, Bapak 30 tahun dari Jawa, dari Sulawesi, datang merantau ke sini, tidak bisa sukses, rumahnya susah dibeli. Salah satu sebabnya karena kau hianati istrimu. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Sulawesi, datang ikuti merantau suaminya. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang karena taat sama suaminya. Setelah sampai di sini ditelantarkan oleh suaminya. Bagaimana hidupmu mau bahagia? Kalau kalian mau bahagia, muliakan istri.